Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Nah, ini bagi teman-teman yang petugas yang mengerjakan laporan bos sekolah ya, atau yang mana untuk tahun ini itu adalah menggunakan aplikasi dari Kemdikbud yaitu Arkas, aplikasi RKAS, mulai dari penganggaran, pentatausahaan, utilitas. Nah, selanjutnya sobat semuanya, setelah pada video sebelumnya itu saya memberikan tutorial tentang bagaimanakah caranya kita itu untuk input anggaran, kemudian mulai dari aktivasi, kemudian aktivasi ulang untuk menyesuaikan kode rekening, kemudian tutorial tentang input anggaran, kemudian yang terakhir itu adalah mengajukan pengesahan ya. Nah, selanjutnya setelah 2 hari kita melakukan pengesahan, ini kita harus cek status ya. Nah, di sini diupayakan setelah kita melakukan pengajuan pengesahan, ini adalah kita harus secara berkala untuk cek status untuk mengetahui apakah Arkas kita itu diterima atau ditolak oleh Kemdikbud. Kalau misalkan diterima, kita bisa langsung melanjutkan untuk melakukan pentatausahaan. Kalau misalkan ditolak, itu kita harus segera lakukan koreksi, karena nanti pada saat ditolak itu kita akan diberikan notifikasi koreksi yang salah itu yang mana, yang harus dibenahi yang mana gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita cek status, nah ini kita perlu perhatikan bersama, yaitu kita buka, yaitu pada buku panduan Arkas dari Kemdikbud. Kalau misalkan teman belum memiliki, nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya berikan link untuk kalian bisa unduh ya. Nah, di sini kita untuk melakukan cek status itu adalah pada menu cek status nanti. Nah, supaya kita bisa membaca dari pada saat kita setelah cek status itu nanti hasilnya apa, itu kita perhatikan di sini. Untuk mengetahui apakah kertas kerja RKAS kita sudah diperiksa atau belum, klik menu cek status. Ini adalah cek status di sini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika kertas kerja RKAS kita ditolak. Nah, ini kalau ditolak itu akan muncul satu tombol baru yaitu info revisi kertas kerja. Kalau misalkan ditolak, ini nanti akan muncul tombol info revisi kertas kerja. Tombol ini memberitahukan informasi atau alasan kenapa RKAS yang kita ajukan itu ditolak. Jadi nanti pada saat Kemdikbud itu menolak Arkas kita, dia akan memberikan alasannya ya. Kemudian yang dibenahi yang mana saja itu ya. Nah, ini adalah ciri lainnya ketika kertas setelah dibuka inilah kemudian kita tik tombol koreksi nanti di atas supaya tombol pengesahannya nanti aktif kembali, harus kita koreksi ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita praktekkan langsung. Selanjutnya teman semuanya, kemudian jika ternyata kertas kerja yang kita buat disetujui, itu ciri-cirinya adalah yang pertama, ada 2 menu laporan di ujung kanan modul penganggaran. Biasanya jika telah setuju maka telah aktif. Nah, ini nanti telah aktif kalau misalkan sudah disetujui ya. Nah, sekali lagi, jika ternyata RKAS ini telah disetujui, ciri-cirinya adalah ada 2 menu laporan di ujung kanan atas. Di ujung kanan modul penganggaran biasanya telah disetujui. Kedua, jika dibuka menu kertas kerja yang dipilih anggarannya ini nanti tombolnya sudah tidak aktif dan sudah tidak bisa diubah. Nah, ini teman-teman. Ini nanti kalau ciri-cirinya disetujui adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, coba kita cek lagi di halaman ini. Jadi kalau misalkan sudah disetujui, nanti kita langsung bisa untuk melakukan pentatausahaan. Nah, langsung berikutnya kita akan menuju ke aplikasi Arkas saya. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita ingin mengecek status ajuan, ini kita masuk ke penganggaran. Ini tadi adalah sebelum saya merekam video tutorial ini. Ini tadi sudah saya klik cek status ya, sudah saya klik cek status.
Kemudian di bagian bawah sini ini ada pemberitahuan notifikasi, yaitu saya kan ada dua anggaran. Yang pertama adalah BOS reguler, yang kedua adalah silpa afirmasi. Untuk yang silpa afirmasi itu sudah disetujui, untuk yang BOS reguler itu tidak disetujui atau ditolak. Nah, selanjutnya kita lihat pada kertas kerja. Ditolak itu yang bagian mana? Berikutnya setelah di sini cek status, nanti akan muncul pemberitahuan di sini. Berikutnya kita masuk. Nah, di sini. Ini adalah untuk BOS reguler, ini adalah kertas kerja Anda ditolak. Selanjutnya kita lihat untuk yang silpa afirmasi. Nah, silpa afirmasi, nah ini tidak ada pemberitahuan di sini. Kemudian untuk yang BOS reguler, ini adalah kertas kerja Anda ditolak. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan pada saat kita cek status pengajuan ini kertas kerja kita itu ditolak? Itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan seperti pada panduan Arkas atau juknis Arkas tadi, itu adalah di sini kita tinggal klik saja, yaitu ada info revisi, klik di sini, yaitu kertas kerja ditolak ini kita klik di sini. Nah, ini. Nah, setelah kita klik di sini, maka nanti akan muncul pemberitahuan di sini, teman-teman. Yaitu alasan ditolaknya itu apa? Informasi alasan kertas kerja ditolak. Ini adalah ternyata yang pertama, 8 program harus terpenuhi semua. 0513 pemeliharaan instalasi listrik termasuk penggantian lampu. Kemudian belanja pemeliharaan perlengkapan gedung dan kantor, kemudian pemeliharaan kamar mandi, WC, guru karyawan, belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, ember, dan seterusnya. Nah, intinya adalah ini. Jadi, belanja peralatan, kebersihan, dan bahan pembersih diganti belanja pemeliharaan. Nah, diganti pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Ini teman-teman. Kemudian belanja bahan baku bangunan diganti dengan belanja pemeliharaan saluran irigasi ini. Nah, selanjutnya di sini ada baiknya untuk kita setelah kita itu mendapatkan informasi ini, nanti harus kita segera koreksi dan nanti untuk diajukan ulang. Ini ada baiknya kita copy ya. Nah, ini kita copy. Kemudian teman-teman nanti setelah di copy, itu nanti dipaste di lembar kosong. Kemudian nanti sambil ditelaah kira-kira mana yang harus diperbaiki. Nah, jadi nanti setelah saya paste itu adalah hasilnya adalah ini teman-teman. Nah, di sini kita coba telaah satu persatu ya. Ini adalah mengapa kok ada 8 program harus terpenuhi. Nah, ini setelah saya cek berulang kali, itu ternyata itu memang benar. Dari keseluruhan program itu saya tidak terpenuhi satu, teman-teman. Nah, coba kita cek di Arkas saya. Nah, oke, di sini. Selanjutnya kita klik koreksi kertas kerja ya. Nah, kemudian di sini kita kasih saja file name. Oke, kita simpan di Arkas ini. Oke, sip. Simpan, save. Nah, coba sini perhatikan. Program, dari keseluruhan program yang ada, dari program itu kan seluruhnya ada 8 program. Nah, di sini dari 8 program, nah tadi kita lihat pada di sini 8 program harus terpenuhi semua. Artinya apa? Artinya dari seluruh program itu meskipun cuma satu kegiatan itu harus lengkap, harus ada gitu ya. Coba kita perhatikan di sini kegiatannya. Untuk program 1 pengembangan kompetensi lulusan, ini ada kegiatannya semuanya, ada pembelanjaannya. Ya ini ternyata harus terserap semua. Program 1 ada, kemudian program 2 ada. Ya, ada. Kemudian program 3 ini ada standar proses. Kemudian untuk program 4
Kemudian untuk program 4 di sini, nah nggak ada teman-teman ya. Ini adanya adalah program 5. Coba kita lihat tadi yang paling dekat dengan program 5 tadi adalah di sini ada program 3. Program 3 pengembangan standar proses. Kemudian di sini saya langsung ke program 5, yaitu program pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Nah, di sini program 4 itu tidak saya berikan. Karena anggapan saya itu, saya tidak memasukkan penganggaran untuk program 4. Program 4 itu tentang apa? Yaitu tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu. Nah, di sini jadi yang perlu saya koreksi nanti, itu adalah saya harus untuk yang poin pertama, ini adalah saya harus menambahkan apa? Yaitu menambahkan program 4 ini dari rancangan saya, menganggarkan program 4 ini adalah nanti rencananya saya masukkan yaitu KKG saja. Nah, KKG guru. KKG guru itu adalah kalau di sekolahan itu KKG diadakan di tingkat sekolah, di tingkat Korwil atau UPT itu adalah saya anggap satu kelas itu adalah 1 bulan sekali. Berarti dalam 1 bulan itu berarti nanti ada 6 guru, kemudian kali 12. Nah ini, jadi 1 bulan kali 6 guru kali 12 bulan. Ini nanti harus saya tambahkan pada program 4. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, koreksi yang berikutnya, yaitu pemeliharaan instalasi listrik, penggantian lampu, kemudian belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, dan seterusnya ini. Nah, ini adalah pada intinya, itu adalah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih diganti belanja pemeliharaan perlengkapan gedung dan kantor. Nah, ini. Jadi kan tadi di sini setelah kita cek untuk belanja-belanja. Untuk belanja-belanja, misalkan ini adalah, jadi ini kita tinggal mengganti kode rekening saya, dan ini saya tanyakan kepada pihak Dinas Pendidikan, itu adalah ternyata yang diganti cukup untuk kode rekeningnya saja ini. Nah, ini adalah untuk belanja-belanja sedemikian ini, yaitu pada intinya adalah belanja peralatan kebersihan diganti. Nah, ini nanti kita ganti kode rekeningnya dengan belanja pemeliharaan perlengkapan gedung dan kantor. Kemudian pengadaan dan pemeliharaan instalasi air, belanja bangunan ini diganti dengan belanja pemeliharaan saluran irigasi. Ini misalkan untuk membeli keran, kemudian obeng dan lain sebagainya ya, terkait dengan reparasi saluran air lah, itu kita ganti dengan itu. Nah, jadi tadi adalah belanja peralatan kebersihan dan pembersih. Ini adalah, nah ini diganti dengan belanja pemeliharaan perlengkapan gedung dan kantor. Itu. Kemudian untuk pengadaan pemeliharaan instalasi air, kemudian bahan bangunan. Nah, ini diganti dengan belanja pemeliharaan saluran irigasi. Ini ya. Jadi nanti saya koreksinya adalah 3 hal itu. Berarti yang salah itu adalah 3 itu. Setelah saya konsultasikan dengan teman yang ada di Dinas Pendidikan. Yang pertama, karena program saya itu kurang 1, karena 8 program itu semua harus terpenuhi entah berapa nilainya. Dan yang kedua, belanja peralatan kebersihan dan bersih ini diganti dengan pemeliharaan gedung dan kantor. Kemudian untuk pengadaan dan pemeliharaan instalasi air, belanja bahan baku bangunan diganti dengan belanja pemeliharaan saluran irigasi. Nah, jadi itu adalah kita tinggal mengganti itu saja ya teman-teman ya. Oke, demikianlah nanti setelah ini kita akan melakukan pengkoreksian ya teman-teman ya.
Nah, misalkan di sini ada pemeliharaan instalasi listrik. Ini nanti kita seperti lihat pada koreksinya. Pengadaan instalasi listrik bahan baku bangunan ini adalah diganti dengan belanja pemeliharaan saluran irigasi. Nah, ini diganti dengan itu. Selanjutnya nanti kita akan melakukan pengkoreksian. Dan demikianlah teman-teman semuanya. Nah, seperti halnya ini misalkan ya, pengadaan dan pemeliharaan instalasi air. Nah, ini adalah kita ganti nanti. Nah, ini kita ganti dengan belanja pemeliharaan saluran irigasi. Ini. Jadi untuk menggantinya, untuk bahan baku bangunan ini, misalkan ini ya. Nah, ini nanti kita ganti. Saya kasih contoh satu aja, misalkan untuk pipa ini kan nanti masuknya ke apa tadi? Ke sanitasi, ke irigasi, ya kan? Nah, ini ke irigasi, berarti belanja bahan baku bangunan ini keran dan lain sebagainya kita ganti belanja pemeliharaan saluran irigasi. Nah, ini caranya kita ubah kode rekeningnya. Nah, ini kita silang diganti. Nah, belanja pemeliharaan saluran irigasi kita double klik. Nah, gitu kan. Setelah itu berikutnya adalah kita save. Nah, ini teman-teman. Oke, itu adalah satu contoh untuk membenahi ya. Nah, nanti kita benahi satu persatu dan ini harus teliti dari seluruh kesalahan koreksi yang diberikan ini harus kita cek satu persatu. Termasuk untuk penganggaran tambah satu program ini nanti juga memerlukan waktu. Demikianlah informasi ini, semoga bisa membantu teman-teman semuanya, dan setiap sekolah, setiap operator BOS itu tentunya permasalahannya sendiri-sendiri ya. Ini adalah hanya sekedar contoh saja, contoh untuk membaca cek status pengesahan, ditolak apa, diterima. Kalau misalkan ditolak, itu adalah caranya kita melakukan koreksi adalah seperti itu tadi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.